Selamat pagi saudara, Shalom. Yakobus 4 ayat 2 mengatakan, kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, sebab kamu tidak berdoa. Ayat ini menggambarkan kehidupan nyata sehari-hari yang dialami baik orang-orang di luar Tuhan maupun di dalam Tuhan. Kita mengalami masalah ini bersama-sama. Seseorang yang menginginkan sesuatu tetapi tidak berhasil. Sementara orang lain menginginkan sesuatu, dia berhasil. Kita menginginkan lagi sesuatu, kita tidak berhasil. Orang itu menginginkan sesuatu lagi, berhasil. Kita menginginkan sesuatu yang lain lagi, tidak berhasil. Orang itu menginginkan sesuatu dan berhasil. Kita jadi iri, kita jadi marah, ingin mengalahkan persaingan itu. Dan akhirnya pelan-pelan kita bertengkar, berselisih dengan orang itu. Saudara, hidup seperti itu. Hidup di dunia adalah itu yang terjadi dan terus terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan, sebetulnya ayat ini sederhana, Yakobus 4 ayat 2. Dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa kalau itu yang kamu lakukan. Karena apa? Karena kamu kurang berdoa. Dikatakan kurang berdoa. Berdoa di sini dalam bahasa Yunani aiteo, artinya to ask, bertanya. Kamu kurang bertanya. Kalau kamu melakukan segala sesuatu dalam hidup kamu, bertanyalah dulu. Kepada siapa ya? Kepada Allah yang kau sembah. Supaya apapun yang kamu lakukan adalah berhasil. Tapi ini tidak kamu lakukan. Sehingga karena kamu tidak bertanya, kamu lakukan dengan kemauan sendiri, kemampuanmu sendiri, maka apa yang kamu lakukan kurang berhasil, tidak berhasil. Akhirnya kamu iri, bertengkar, bahkan ada rencana hati untuk membunuh orang itu. Loh, untuk apa itu kita lakukan? Malah kita membuat diri kita jadi kacau. Ini diperkuat lagi saudara dengan Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi sudah, kalau hati kita iri, hati kita sudah ingin merencanakan sesuatu dan kejahatan muncul, kacau, hidup ini kacau. Jadi apa yang kita lakukan itu kacau, sudah tidak teratur. Segala sesuatu membuat kita marah. Segala sesuatu membuat kita ingin melakukan sesuatu yang negatif pada orang itu. Maka saudara-saudara, kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan, sebelum engkau melakukan sesuatu, apapun yang kau lakukan, perkara-perkara kecil, sekecil apapun yang kamu lakukan, kamu berdoa. Tanya pada Tuhan, Tuhan, apakah ini aku bisa melakukannya? Apakah ini adalah bagian dari kehendak-Mu? Kalau memang kehendak-Mu aku lakukan, aku akan lakukan. Sehingga inilah yang membuat segala sesuatu akan berhasil. Tetapi saudara, dikatakan yang pertama, engkau harus bertanya kepada Tuhan. Engkau berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengizinkan engkau melakukan itu? Yang kedua dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 30. Ini bagus sekali saudara. Saya juga senang membaca ayat ini. Amsal 14 ayat 30. Berbunyi begini, 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.
Jadi ingin dikatakan bahwa sebetulnya setelah kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan, kita harus mampu mengontrol diri kita. Jaga hatimu supaya tenang. Jaga hatimu supaya jangan marah. Jaga hatimu jangan emosi. Jangan hatimu jangan terganggu oleh orang lain. Jaga hatimu jangan tergoda oleh segala hal yang tidak berkenan. Karena kalau itu terjadi dikatakan iri hati memusuhkan Tuhan. Sampai ke Tuhan sakit rasanya. Kalau kita iri itu sakit rasanya. Kita dendam rasanya. Ingin segala sesuatu rasanya. Ingin melakukan yang negatif pada orang itu. Sehingga dikatakan dengan jelas bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh kita. Kita kontrol diri. Mari kita kontrol diri. Seringkali orang melakukan kontrol diri itu kalau sedang marah dia menghindar, sedang marah dia diam, sedang hati tidak enak dia menjauh. Tidak apa-apa, pakai berbagai cara. Yang penting itu kamu mampu, saya mampu mengontrol diri saya. Karena dengan cara mengontrol diri ini, persoalan-persoalan yang kita hadapi, maka kita menjadi tenang. Pikiran kita tetap segar, pikiran kita tetap baik, dan kita tidak terganggu dengan hal yang lain. Yang ketiga dikatakan, padahal engkau menginginkan sesuatu, kenapa tidak memperolehnya? Berdoa sudah, bertanya kepada Tuhan sudah, kontrol diri sudah. Dan yang terakhir dikatakan yang ketiga, Amsal 10 ayat 11. Ini bagus sekali. Amsal 10 ayat 11. Mari kita lihat bersama-sama. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Problemnya adalah mulut kita bisa dijaga tidak. Mulut kita harus muncul puji-pujian, bukan mulut yang memaki-maki orang, bukan mulut yang menghina orang, bukan mulut yang menghancurkan orang, tetapi mulut yang membangunkan orang lain. Mulut yang memotivasi orang bertumbuh, mulut yang memotivasi orang berkembang. Sehingga dikatakan ini kunci dari kehidupan kita. Kalau mulut kita adalah penuh pujian, penuh memotivasi orang, dikatakan itulah sumber kehidupan. Engkau tidak menyakiti orang, engkau tidak dibenci orang, engkau disukai orang. Dimanapun kau berada, engkau disukai orang. Karena dikatakan bahwa apa yang kamu lakukan membangun orang. Sehingga padahal engkau menginginkan segala sesuatu, kenapa tidak diperoleh? Pasti diperoleh. Karena engkau tidak punya musuh. Mulutmu adalah membangun. Engkau berdoa, meminta pada Tuhan, engkau mampu mengontrol diri, dan engkau mulutmu yang kau ucapkan adalah membangun orang lain. Engkau luar biasa. Engkau adalah luar biasa yang diinginkan oleh Tuhan. Engkau adalah kekuatan Tuhan. Dan jadilah seperti itu. Karena percaya. Karena itu yang kau lakukan. Apa yang kita inginkan, apa yang engkau inginkan, pasti berhasil. Tuhan memberkati. Shalom.